lalu menolong mereka. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah Ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur lewat sabdamu Engkau menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami dan menghendaki agar semua orang mengalami keselamatan dan kelak memperoleh hidup yang kekal. Semoga sabdamu menjadi terang dalam langkah kami untuk hidup dan berlaku benar di hadapan-Mu. Dengan kepercayaan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tidak biasanya saya memulai homili dengan berdoa dulu. Tetapi ketika saya membuka tangan, saya mengumpulkan doa seluruh umat yang hadir di sini dan menyampaikannya kepada Allah. Itulah sebabnya saudara-saudari, ketika dalam perayaan Ekaristi, dalam doa kolekta atau doa pembuka, ada waktu hening. Ketika pastor mengatakan, marilah kita berdoa. Di waktu hening itulah, semua umat menyampaikan apa yang menjadi intensinya. Apa yang menjadi doa dan permohonannya. Sehingga ketika doa pembuka itu disebut doa kolekta, artinya doa yang dikumpulkan dan dipersatukan oleh imam dengan doa yang telah dirumuskan dalam rubrik, dalam ritus. Disinilah saya mau mengatakan saudara-saudariku, untuk minggu depan dan seterusnya, pada saat pastor mengatakan marilah kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati dan memanjatkan apa yang kita permohonkan. Karena doa itu sesungguhnya adalah sebuah harapan. Doa itu adalah sebuah permohonan yang kita percaya Tuhan akan kabulkan untuk kebahagiaan kita. Maka semoga ada perubahan mulai minggu depan. Ketika bagian doa hening itu, umat sungguh-sungguh berdoa dalam hati. Umat sungguh-sungguh menyampaikan apa yang dia perlukan dan dipersatukan dengan doa kolekta. Saya tertarik untuk menyampaikan katekesis singkat ini kepada kita. Kalau kita mendengar bacaan pertama tadi, ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek, lalu kemudian Musa mengambil tongkat yang digunakannya untuk melawan Firaun dan tentara-tentaranya ketika dia membelah Laut Merah. Dan pada saat itulah kemudian ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah bangsa Israel. Dan ketika Musa menurunkan tangannya, sebaliknya yang terjadi, bangsa Israel semakin lemah. Demikianlah akhirnya kemudian Harun dan temannya memegang tangan Musa agar tangan Musa tetap terangkat dan Musa bisa mengangkat tangannya sehingga bangsa Israel menang melawan tentara dan bangsa Amalek. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika Musa mengangkat tangannya, Allah berperang di pihak orang Israel. Dan ketika tangan itu terangkat, itulah satu bentuk sikap doa dalam perayaan Ekaristi. Maka demikianlah kiranya kepada kita saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami bahwa doa itu adalah
ungkapan hati kita yang terangkat kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan bagaimana orang-orang murid-murid harus selalu berdoa tanpa jemu. Tawaran yang paling tepat untuk menjaga kewaspadaan kita akan datangnya parusia, akan kedatangan Yesus yang kedua kali, hanya dalam doa. Perumpamaan tentang janda yang keras hati mau menunjukkan bahwa upayanya yang terus-menerus memohon kepada hakim untuk membela haknya akhirnya berbuah. Hakim itu akhirnya membenarkan dia. Meskipun tokoh yang ditampilkan adalah hakim yang tidak adil dan mengabulkan permohonan janda itu semata-mata demi tujuan pribadinya agar dia tidak lagi disusahkan oleh janda itu, Yesus mau mengajak para pendengarnya untuk mengenal bahwa Allah lebih dari itu. Allah yang penuh belas kasih akan mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang dikasihinya. Yesus mengisahkan perumpamaan juga untuk mengajar kita bahwa usaha yang terus-menerus, baik dalam doa maupun karya pelayanan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja, pasti akan membuahkan hasil. Tergantung bagaimana kita tekun dalam melaksanakan itu. Ketekunan kita untuk berdoa dan tak jemu-jemu. Kegigihan janda itu meminta haknya untuk dibela oleh hakim. Demikianlah juga Allah membela orang-orang yang tertindas dan yang disingkirkan. Allah mau bergaul dengan kita, orang yang berdosa. Kita yang seharusnya binasa akibat dosa-dosa pelanggaran kita, dikasihinya. Allah peduli dan menghendaki keselamatan semua orang tanpa kecuali. Saudara-saudari, bila kita percaya Allah itu berada di pihak kita dan senantiasa membela kita, kita pun diminta untuk terus-menerus bertekun dalam doa sembari bekerja di ladang Tuhan, bekerja bagi pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Doa menjadi nafas kehidupan bagi kita. Tanpa doa kita akan kering dan mengalami fase kegelapan rohani yang membuat kita kehilangan harapan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudariku yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, saya yakin kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan, berdoa. Sebelum berangkat ke sekolah, kita berdoa dulu. Sebelum berangkat ke tempat pekerjaan kita berdoa dulu. Bahkan sebelum kita membuat keputusan atas sesuatu yang sangat penting, kita berdoa dulu. Dalam kitab suci, kita juga membaca bahwa Yesus berdoa seorang diri sebelum dia memilih ke-12 rasul. Yesus yang menjadi guru kita telah melakukannya. Apalagi kita yang menjadi murid-murid yang ingin serupa dengan sang guru. Semoga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dalam pergumulan kita, dalam perjuangan hidup kita, doa menjadi kekuatan kita karena kita percaya Tuhan akan membela hak orang-orang yang dikasihinya. Semakin mengenal kehendak Allah dalam doa, akhirnya kita juga semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Sehingga dalam kesuksesan yang kita alami, kita akan melihat bahwa Tuhan yang membuat itu semua, sehingga kita tidak menjadi sombong. Bahkan dalam kegagalan pun ketika kita melihat Tuhan bekerja di situ, kita tidak akan berkecil hati atau berputus asa. Teruslah berbuat baik, lakukanlah demi kemuliaan nama Tuhan, dan sukacita yang kita alami itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bartolo Longo menulis dalam bukunya begini,
persis seperti dua orang sahabat. Makin sering bertemu satu sama lain, mereka cenderung serupa dalam perilaku. Demikian juga dengan bergaul dengan Yesus dan Maria. Kita semua yang percaya kepadanya dapat menjadi serupa dengan mereka. Ketika dua itu adalah sebuah dialog, dan dialog itu adalah sebuah ungkapan hati bagaimana kita berbicara dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Saya yakin apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam Tuhan tahu. Dan ketika kita mengungkapkannya, Tuhan tidak melihat sebagus apa kata-katamu, tetapi sebagaimana kamu berani mengungkapkan itu dan percaya Tuhan pasti berbuat apa yang mustahil bagimu, itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, ada seorang ibu yang kehilangan sepeda motor. Sepeda motor yang selama ini menjadi temannya pergi ke kantor, mengantar anak-anak. Dan entah mengapa karena satu kelalaian akhirnya sepeda motor itu hilang. Lalu dia datang kepada saya menyampaikan kesulitan dan kesusahannya itu karena sekarang dia harus naik Grab kemana-mana. Lalu saya mengatakan kepadanya, "Ibu, saya memberikan tugas kepadamu. Setiap hari Minggu kamu katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku rezeki agar aku bisa membeli sepeda motor yang baru. Sekurang-kurangnya bisa mencicil pinjaman atau kreditnya." Sampai sekarang memang sepeda motornya belum ada. Dan dia belum membuat kredit juga. Tetapi setiap kali saya ketemu, bagaimana? Apakah hari ini kamu katakan, Tuhan berikan aku rezeki agar bisa beli sepeda motor? Iya pastor, kita doakan semoga 1 tahun lagi nanti sepeda motornya bisa terrealisasi. Siapa tahu ada di antara kita ibu itu, percayalah, yakinlah, hal yang bagi kita mustahil ketika kita mendoakannya dengan penuh iman, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena keinginan kita begitu banyak dan tidak pernah terpuaskan. Namun ketika kita memerlukan sesuatu yang sungguh kita butuhkan, Tuhan akan memberikan dengan cara yang tidak kita duga. Itu bisa menjadi sebuah kesaksian iman. Kita alami itu. Maka dalam perjalanan hidup ini, sekali lagi saudara-saudaraku, bertekunlah dalam doa. Dan Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta ketika kita mendapati bahwa kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman dan kepercayaan. Tuhan memberkati kita, teruslah berbuat baik, lakukanlah dengan penuh iman dan Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.